Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di kanal Saxon Academy Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Rembang atau Twilight yang paling komprehensif di dunia. Karena data kami telah mencakup 5 benua, sejak New Zealand di belahan bumi selatan sampai dengan wilayah Arktik mendekati Kutub Utara. Ada lebih dari 50 teritori politik yang tercakup dalam 5 benua tersebut. Karena dalam satu negara kami mengambil data itu minimal 1, tapi ada juga yang sampai dengan 10 kota, maka data kami telah mencakup ratusan kota di seluruh dunia. Insya Allah akan saya laporkan kelahiran Fajar Dunia ini pada akhir tahun 2026 sebagai laporan tahunan seperti biasanya. Video kali ini masih akan mendiskusikan kalender Islam global. Pada 14 Mei 2026 lalu, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyelenggarakan sebuah halaqah nasional KHGT, kalender hijrah global tunggal, sebagai upaya mengevaluasi setahun berlakunya dan penerimaan umat terhadap KHGT ini. Ada sekitar 80 makalah dan munculnya kader-kader muda yang potensial dan membanggakan untuk mengambil ilmu falak modern di lingkungan Muhammadiyah. Saya sendiri adalah peserta tertua pada halaqah ini dengan makalah berjudul urgensi perbaikan kriteria KHGT dan pendefinisian kelahiran fajar global. Nah, jadi ini saya ulangi lagi ya, urgensi perbaikan kriteria KHGT dan pendefinisian kelahiran fajar global. Kemudian, mengapa kriteria yang baru setahun diberlakukan mesti direvisi? Ya, jangan lupa kriteria KHGT sebetulnya telah diperkenalkan pada 2016 di Istanbul, Turki. Ya, bukan tahun kemarin. Sudah 2016. Jadi sebetulnya sudah 10 tahun diberlakukan. Cuman diskusi internal di dalam Muhammadiyah lah. Kita kan betul-betul mengkaji itu secara komprehensif lah, para ahli-ahli falak dan ahli syariah di Muhammadiyah, kemudian mendiskusikan ini secara internal di Muhammadiyah. Itu yang memerlukan waktu lama, sampai keputusan besar untuk mengadopsi KHGT kemudian diambil pada tahun lalu. Itu diberlakukannya mulai tahun lalu. Jadi sebetulnya kriterianya sudah 10 tahun yang lalu. Nah, problemnya dalam dunia saintek, revisi seperti ini sudah biasa dilakukan. Kita bisa melihat Microsoft misalnya telah mengalami revisi sekitar 12 kali sejak Windows 3.0 yang diperkenalkan pada 1990 sampai dengan Windows 11 yang dirilis pada 2021. Ya, kita mengenal generasi revisinya seperti berikut. Windows 3.1 itu pada 3.1 dan 3.11 pada 1992. Kemudian pada 1995 lahirlah Windows 95.
Nah, namanya sesuai dengan tahun kelahirannya. Kemudian Windows 98 dan 98 SI pada tahun 1998 ya, berikutnya. Kemudian generasi berikutnya Windows ME pada tahun 2000 ya. Windows ME pada tahun 2000. Kemudian muncul lagi Windows NT pada tahun 1993 sampai dengan 2000 ya. Kemudian muncullah Windows XP pada tahun 2001, Windows Vista pada 2007, Windows 7 pada 2009, Windows 8 dan 8.1 pada tahun 2012. Nah, kemudian setelah era AI dan sebagainya itu mulai muncullah Windows 10, Windows 10 pada 2015. Dan Windows yang terakhir ini adalah Windows 11 pada 2021. Ya, jadi 12 kali itu. Sudah 12 kali selama berapa ya? 90 sampai 26 36 tahunan ya. Dari 1990 sampai 2026. Sudah 36 tahun. Dengan demikian revisi sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi sesaat sudah biasa terjadi dalam dunia saintek itu. Nah, jadi jika kita temukan kekurangan pada kriteria KHGT lama, maaf. Jadi jika ditemukan kekurangan pada kriteria KHGT lama, maka memperkenalkan kriteria baru seharusnya merupakan hal yang wajar dan harus segera dilakukan. Karena itu dunia saintek seperti itu. Dalam dunia ilmu pengetahuan modern seperti itu. Memang sayangnya umat Islam biasanya sangat lambat menerima perubahan. Ya. Bahkan hambatan itu sering dinisbatkan pada isu syariah. Meskipun sebetulnya murni domain saintek. Ya. Nah, setelah 10 tahun sejak diluncurkannya kriteria pertama KHGT pada 2016 di Istanbul, dan belum pernah terjadi perbaikan, justru menunjukkan bahwa etos penelitian di kalangan umat Islam memang sangat rendah. Nah, ini. Ya, jadi tidak ada perbaikan itu berarti sangat rendah itu etos penelitian di kalangan umat Islam ini. Ini harus kita akui. Ini merupakan PR kita bersama untuk merubah kultur akademik yang tidak berkemajuan ini. Apalagi slogan Muhammadiyah kan Islam berkemajuan. Ya, jadi harus mau menerima perubahan. Ya. Dengan sekitar 80 makalah, seharusnya halakoh di atas pada 14 Mei 2026 lalu diselenggarakan minimal dalam 2 hari, sehingga pembahasan setiap makalah dapat dilakukan dengan cermat dan lengkap. Ya. Namun karena hanya diselenggarakan dalam 1 hari, setiap pemateri hanya diberi waktu 10 menit untuk presentasi. Ya, ini anunya. Sangat sayang sekali. Jadi kayak main-main gitu, 10 menit itu kan ya susah sekali lah menjelaskan. Membaca papernya aja, makalahnya aja kan butuh 10 menitan itu kalau membaca makalahnya. Belum mengerti ya membacanya ya. Baru untuk memahaminya itu kan diperlukan waktu. Jadi penjelasan pada penjelasan si penulis makalah uh, dalam halakoh itu sangat penting sekali. Jadi kalau 10 menit ya terlalu singkat. Dan kasihan para pemateri yang telah mempersiapkan makalahnya dengan sangat serius. Ya. Untuk itu, saya unggah materi makalah saya dalam halakoh di atas agar umat Islam dapat memahami mengapa perbaikan kriteria KHGT itu sangat urgent. Baiklah, penjelasan ini akan saya awali
dengan halaman judul ini yang judulnya adalah urgensi perbaikan kriteria KGT dan pendefinisian kalender fajar kelahiran fajar global. Nah, ini yang saya sampaikan pada 14 Mei 2026 lalu. Seperti biasa, saya Tomo Saksono dari Saksono Academy Islamic Science Research Institute. Untuk mengawali itu saya akan memberikan overview ya pada apa yang terjadi sifat-sifat hilal pada 19 bulan sejak 2026 sampai 2027 yang akan datang. 19 bulan. Ya sampelnya memang hanya 19 bulan, tapi karena apa tuh ya sama aja lah kalau diperbanyak juga akhirnya tidak akan mengubah banyak itu. Kita lihat kalau kita merefer pada bagian sisi paling timur dari wilayah bumi, yaitu di New Zealand. Dalam hal ini saya menggunakan kota Waitangi di New Zealand ya, Waitangi. Sebetulnya masih diperdebatkan apakah kita akan menggunakan Waitangi atau Gisborne ya di New Zealand itu. Makanya sekarang saya menggunakan Waitangi. Nah, ini ada 19 bulan. Kalau kita lihat konjungsi di New Zealand itu ini konjungsi di New Zealand, ini aja konjungsi di UTC ya. Konjungsi di UTC. Tapi harus diingat bahwa konjungsi itu peristiwa astronomis itu terjadi serempak di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya di Greenwich itu terjadi pada 18 Januari 2026 pukul 19.51, di New Zealand pada saat itu 19 Januari 2026 pukul 8.51. Detiknya yang sama, cuman karena ada perbedaan waktu. Nah, kemudian ini sunsetnya ini, moonsetnya ini, moon altitude-nya ini, ya, elongationnya adalah ini, kemudian ini adalah penyinarannya, persentase penyinaran bulan. Nah, kemudian ini adalah bulan Gregoriannya, dan ini adalah bulan Hijriahnya. Nah, dari 19 bulan ini ternyata kalau kita di Waitangi itu ya, yang memenuhi kriteria imkan ru'yat, supaya ini kalau kalau mazhabnya orang-orang orang ru'yat, diantaranya kan akan menggunakan imkan ru'yat yang anunya 5 derajat dan minimal 3 derajat, yang ininya 6,4 derajat itu. Yang memenuhi kriteria imkan ru'yat itu hanya 4 bulan dari 19 bulan itu. Yaitu yang pada ini awal Sya'ban 1447, awal Ramadan 1447, kemudian Rabiul Awal 1448, awal Rabiul Awal, kemudian awal Jumadil Awal pada 1448. Hanya 4 ini. Artinya di luar 4 bulan ini dipastikan kriteria Ru'yatul Hilal itu akan mempersyaratkan memerintahkan New Zealand itu untuk melakukan istiqmal di 15 bulan yang lain itu istiqmal. Jadi artinya pokoknya ada hari ke-30-nya kan gitu. Jadi tidak cuma 29 hari. Yang 29 hari itu cuma ya ini aja, 4 bulan ini saja yang saya beri highlight kuning itu. Itu persoalannya. Nah, kemudian kita lihat kalau di sisi yang barat di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu saya menggunakan kota Seattle di Washington ya, Washington State ya, bukan Washington DC ya. Kalau Washington DC itu kan di pantai timur Amerika Serikat, kalau ini Washington State itu dia
pantai barat Amerika. Nah, itu juga terjadi seperti ini. Pada hari ke-29 itu, yang memenuhi kriteria imkan ru'yat itu hanya 5 bulan. Ini. Jadi ada Rabiul Akhir 48, Jumadil Awal 1448, maaf, yang memenuhi kriteria imkan ru'yat itu hanya 14 bulan. Yang 4 bulan ini tidak memenuhi. Jadi ini harus istimal, kira-kira begitulah. Mohon maaf tadi terbalik ya. Jadi yang 14 bulan, ini kan seluruhnya 19. Ini ada 5 nih, 5. Yang 5 ini tidak terpenuhi kriteria imkan ru'yatnya. Jadi di sini harus istimal, kira-kira begitu kan? Anunya itu konsep apa itu imkan ru'yat itu seperti itu. Nah, persoalannya kalau misalnya tadi saya kembalikan lagi ke New Zealand ini ya, ke New Zealand ya, kalau ke New Zealand ini. Nah, di bulan-bulan seperti ini kan, anu, kalau katakanlah di sini harus istiqmal, di Amerika ternyata tidak, kan gitu. Jadi, eh, jadi persoalannya kalau di New Zealand harus istiqmal, sedangkan di Amerika tidak. New Zealand ini akan selalu apa ya? Secara teoritis harusnya kan New Zealand itu selalu lebih dulu daripada Amerika Serikat karena matahari dan bulan itu berjalan dari timur menuju ke barat. Diperlukan waktu sekitar 21 jam dari Waitangi di pantai barat, pantai timur, apa di timur bumi itu sampai dengan Seattle itu kira-kira diperlukan waktu 21 jam. Gitu. Jadi artinya orang orang Waitangi New Zealand itu sholat subuh, 21 jam kemudian orang Amerika baru sholat subuh di hari yang sama. Seharusnya kan begitu. Nanti duhurnya juga begitu. Waitangi sholat duhur, kemudian di hari yang sama orang New Zealand, orang Amerika di Seattle, 21 jam kemudian baru sholat duhur untuk waktu yang sama, untuk hari yang sama. Tapi kalau di New Zealand ini harus istiqmal selama 15 bulan daripada 19 bulan sampel ini, artinya orang New Zealand itu akan terlambat dari orang Amerika malah. Itu problemnya, problem besarnya kan itu. Jadi ini pasti ada kekeliruan kalau seperti ini. Ini pasti blunder, ini keliru besar, maksudnya keliru besar, blunder. Ada seorang profesor di Yogyakarta itu selalu keberatan saya melakukan blunder. Saya melakukan blunder, saya mengatakan blunder itu. Ya blunder ini, kesalahan besar blunder itu, kesalahan. Artinya tidak mungkin orang New Zealand harus sholat subuh malah kira-kira 3 jam di belakang orang Amerika. Ya kan, sholat subuhnya orang ini 3 jam setelah orang Amerika sholat subuh, orang New Zealand baru sholat subuh di hari yang sama. Padahal seharusnya 21 jam lebih awal. Itu persoalannya. Kalau itu bukan blunder terus apa? Jadi itu udah sangat bahasa saintifik yang sangat pas. Bukan kasar itu udah blunder. Scientific blunder itu. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang yang Amerika ini. Yang Amerika ini tadi ini yang apa tuh di bulan-bulan ini, 5 bulan ini tidak terpenuhi imkan ruyat, maka harus istimal. Tapi persoalannya coba lihat, setelah dianukan di hari yang apa tuh setelah istimal, ini ketinggian hilalnya masih 3,33, 3,57, 2,28. Ya ini masih terlalu rendah untuk kriteria KHGT ini. Jadi ya harus istimal lagi. Kan kacau itu. Pas ada istimal 2 kali. Jadi kalau aneh menggunakan kriteria KHGT itu kan ininya harus 5 derajat, ininya harus 8 derajat kan minimal. Sekarang ini tidak ada 5 derajat.
Jadi artinya harus istimal lagi, karena kalau setelah istimal berikutnya, istimal kedua, menjadi ininya 6 derajat, tapi lihat ininya jadi 36,63 derajat elongasinya. Penyinarannya menjadi 9,92%, ini 11,62%. Bayangkan orang baru baru akan memulai awal Rabiul akhir pada itu. Jadi kriteria KGT itu keliru. 5 derajat dan 8 derajat itu adalah namanya astronomical constraint yang tidak diperlukan. Karena ini akan terjadi seperti ini. Itu yang harus direvisi, makanya harus direvisi. Kriteria Imkan Ru'yat Istanbul, apa kriteria KHGT Istanbul 2016 itu kekeliruan juga, harus direvisi. Kalau enggak jadi seperti ini kan gitu. Oke. Sekarang kita lihat secara lebih detailnya adalah pada Jumadil Awal 1448 Hijriah. Oke. Uh, ini 1448 itu terijtima terjadi maaf. Ini saya lakukan ya ijtima pada ijtima terjadi pada kalau di UTC itu terjadi pada 10 Oktober 2026 pukul 16.50. Di detik yang sama pada saat itu di Seattle itu 10 Oktober ya, sudah 10 Oktober dikurangi 10 jam lah kira-kira ya, kurangi 10 jam atau ini dikurangi 11 jam, ini bedanya 11 jam ya, 16 dikurangi jadi 9 itu ya. Maaf ini 9.50, 7 jaman ya, 7 jam ya, 7 jam ini kurang 7 jam, ini 9.50 pagi hari. Nah, kemudian di Jakarta karena ini GMT plus 7, UTC plus 7 ditambah 7 dari sini, tambah 7 ya, tambah 7 berarti adalah 23.50, masih 10 Oktober karena ini belum tengah malam kan. Sementara di Waitangi itu sudah 19 sudah 11 Oktober 2026 pukul 5.50. Nah, anunya sama karena peristiwa astronomisnya itu kan sama di seluruh dunia. Jadi ketebalan hilal pada saat istimewa itu adalah 0,117%. Oke. Nah, sedangkan di Fajar Nautika pada di Waitangi itu pukul 5.50. Ininya apanya istimanya pukul maaf 5.50 ini tepat dengan Fajar Nautika ya, maaf ya. Ini 5.50 lebih tepat dengan Fajar Nautika. Jadi istimewa itu terjadi pada saat Fajar Nautika. Nah, sementara Fajar di New Zealand itu di Waitangi itu 5.48, artinya eh, sebelum istimewa ini. Fajar sudah muncul. 2 menit sebelum istimewa, Fajar sudah muncul. Ya, jadi itu terpenuhi. Itulah sebabnya ini sangat penting sekali pendefinisian Fajar eh, ini sangat penting sekali karena kalau istimanya mundur 3 menit aja, terjadinya 3 menit lebih awal, ini berarti sudah di luar subuhnya itu pada pada saat istimewa itu Fajar belum lahir. Itu yang mengharuskan istimewa karena pada saat eh, eh, Fajar muncul pada saat istimewa Fajar belum ada kan gitu. Oke, pada saat Fajar hilal belum ada gitu. Ya kan? Pada saat Fajar hilal belum ada.
Nah, jadi ini makanya dari itu pendefinisian apa itu kelahiran fajar itu sangat penting sekali. Itulah anunya. Oke, sekarang jadi itu dua ada tadi menjelaskan bahwa Ru'yatul Hilal itu akan membelah umat sepanjang masa. Ibaratnya kan sepanjang masa karena dari 19 bulan Waitangi itu New Zealand itu harus melakukan istimal sekitar 15 bulan. Coba bayangkan. Akibatnya kan selalu terlambat daripada orang Amerika, malah terlambat. Seharusnya 21 jam lebih awal, tapi malah 3 jam lebih lambat dari orang Amerika. Itu persoalan. Nah, kemudian yang barusan tadi menunjukkan bahwa pendefinisian kelahiran fajar dengan akurat itu sangat penting. Ya, itu kan pesan dari dua itu. Sekarang kita akan lihat detail Ramadan 1448. Nah, saya akan mulai penjelasan ini sejak 72 jam sebelum ijtima. Ya. Nah, jadi ini adalah di UTC itu adalah untuk Ramadan 1448 ya. Di UTC itu 3 Februari 2027 ya yang akan datang pukul 15.56 ya ini 72 jam sebelum Ijtima ya. Kemudian pada saat itu di Seattle sudah sama aja masih 3 Februari pukul 7.56. Ini bedanya sekarang 8 jam ya, 8 jam dari sini ke sana. Karena ada apa tuh di masing-masing wilayah itu kalau di lintang tinggi itu artinya di utara, misalnya di Amerika Serikat, atau di selatan, di New Zealand, Australia itu ada namanya daylight saving time. Jadi kadang-kadang jam itu digeser aja. Anunya apanya itu pendefinisinya digeser karena matahari sudah terang benderang kok masih pukul 5 misalnya. Ya, itu makanya digeser pukul 6. Oke. Kemudian di Jakarta masih 3 Februari pukul 22.56 karena ini bedanya 7 jam ya. Ya, 7 jam. Nah, kemudian di Waitangi sudah 4 Februari pukul 4.56 ya. Jadi ini cuma pendefinisian waktu saja kan itu. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini matahari ini bulan itu sebelum ijtima itu jaraknya anu ada jarak yang cukup besar gitu ya. Kalau ini saya gerakkan setiap jam, maka dia akan semakin mengecil ini. Gerakan. Nah, ini sekarang mengecil. Sekarang 48 jam sebelum konjungsi. Ya. Ini maaf, setiap 24 jam, setiap 24 jam ya. Sebelum istimewa itu saya lakukan setiap 48 jam. Kalau ini saya gerak sekarang, maaf, saya kembalikan lagi. Nah, ini tadi 7,968%, jadi masih besar ini adalah waning crescent ya, apa artinya sabit tapi yang mengecil. Jadi setelah purnama itu kan bulan itu kan mengecil, mengecil, mengecil. Ini sekarang 7,96% dan ini tanduknya mengarah ke bawah ini. Karena apa? Karena matahari masih di atasnya. Jadi yang terkena sinar matahari itu mataharinya masih di atas begini. Jadi yang terkena sinar adalah ini bulan itu sini. Jadi matahari ini masih di atasnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian 24 jam kemudian, nah sekarang mengecil ini. Ini karena ini juga apa, mengecil jaraknya ya. Jaraknya mengecil. 48 jam sebelum konjungsi. Sekarang sudah di UTC pukul 15.56, di Seattle 7.56, di Jakarta 22.56, tapi di Waitangi itu sudah 5 Februari pukul 4.56. Sekarang saya gerakan lagi 24 jam lagi, artinya 1 hari lagi. Nah, sekarang inilah yang dalam Yasin itu dikatakan begini. Sekarang inilah yang dimakan urjunil kodim ini. Pada Yasin
39-nya ya. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah matahari mendapatkan bulan. Jadi ini belum mendapatkan bulan. Itulah sebabnya ini original kodim ini. Matahari masih di atasnya karena yang tersinari adalah ini. Sekarang sudah mengecil sekali 0,923%. Yang dinamakan dengan original kodim. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Uh, itu kan ayatnya kan gini. Ayat 39-nya ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan eh, dan matahari eh wal qamar dan bulan pada manzil terakhirnya akan berbentuk urjunil qadim. Nah, ini urjunil qadim ini. Nah, lalu dikatakan oleh Allah dalam ayat 40-nya, ayat Yasin 40-nya, pada saat itu lasyamsu yambaghi la an tudrikal qamar. Pada saat itu matahari belum mendapatkan bulan, belum dapat mengejar bulan. Ini masih anu. Kapan dia mengejar bulannya? Ketika ijtima. Nah, ini ijtima ini. Ketika ijtima bulan dan matahari dan bulan itu menyatu. Apa? Terjadi ijtima pada dalam satu meridian. Itu terjadi pada di UTC-nya pada 6 Februari pukul 15.56. Maaf, di Seattle 6 Februari pukul 7.56, di Jakarta 6 Februari pukul 22.56, di Waitangi sudah 7 Februari pukul 4.56. Penyinarannya berapa? 0,001%. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa tidak 0%? Ya itu apa tuh Allah itu tidak menciptakan matahari, bulan itu kayak kelereng, tidak. Ada lembahnya, ada gepeng, ya kan tidak butuh-butuh bundar keplong gitu kayak kayak apa kayak kelereng itu tidak ada mampat, ada penggepengan gitu ya. Kemudian ada lembahnya, ada sehingga penyinarannya ini 0,01%. Secara teoritis matematis 0%. Teoritis matematis. Tapi dalam kenyataannya secara fisik itu ada 0,01%. Jadi inilah yang dinamakan ijtima itu. Nah setelah ijtima, ini sekarang animasinya saya buat setiap jam. Ya kalau ini 15.56, sekarang 16.56 ya. 16.56. Ini sudah membesar ini, lihat. 0,002%. Tadi kan 0,01%. Dan itu terus membesar. Terus membesar. Ini juga semakin meninggalkan ini. 0,07%. Nah, maaf saya kembalikan lagi tadi. Nah, ini adalah fajar di Waitangi pada saat 0,002% di Waitangi itu pukul 5.45 ini fajar sudah lahir ini. Sudah lahir ini. Ini kan Waitanginya ada di sini nih kira-kira ya. Di sini. Nah, ini udah hilal sudah lahir ini, hilal. Meskipun 0,002%. Ya. Eh, jadi itu hitungan astronomi itu harus akurat. Tidak cuma asal digerambiang aja gitu. Nah, meskipun nanti pada saat maghribnya, saat maghrib di Waitangi ini, ketinggian hilalnya rendah. Tapi hilal sudah ada ini sejak subuh ini, sejak subuh ya. Nah, di subuh di Waitangi kan 7 Februari ini ya ini pada 5.56 fajarnya sendiri pada 5.45. Jadi ini sudah muncul fajar ini. Apa sudah hilal sudah ada saat fajar itu. Sehingga kalau harus puasa ya harus puasa. 8 Februari itu di Waitangi harus puasa. Karena hilal sudah ada ini 0,02%. Pada saat istimanya kan cuma 0,1%. 0,001%. Ya, pada saat istima. Pada saat ini, oh, maaf. Nah, ini pada istima 0,01%. Tapi ketika subuh,
Ketika subuh sudah 0,002%. Ini hilal karena sudah semakin membesar. Kalau sebelum ijtima kan mengecil, sekarang sudah membesar. Itu hilal. Jadi wajib bagi Muslim di New Zealand itu pada 8 Februari puasa, mulai puasa. Ini kali ini kan Ramadan. Oke, saya lanjutkan. Kemudian saya lanjutkan Fajar di Jakarta. Fajar di Jakarta ketebalannya berapa? 0,08%. Jadi kan sudah 80 kali lebih besar dari saat istimewa tadi. Nih Fajar di Jakarta 7 Februari itu. Pada 7 Februari. Jadi artinya pada 7 Februari itu harus sudah puasa. Harus sudah puasa. Karena ini Fajar sudah hilalnya sudah besar. Jadi tidak diukur pada saat maghrib, tidak. Kalau kita melakukan perhitungan ya itu juga tadi di New Zealand kan gitu. Tanggal 7 itu harus sudah puasa itu kan hilal sudah ada. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kemudian maghrib di Seattle. Nah, kalau tadi ini sekarang maghrib di Seattle. Pada saat maghrib di Seattle itu ketebalan hilalnya sudah 0,163%, tapi ketinggiannya adalah 2 derajat 54 menit 47 detik. Sedangkan elongasinya 4 derajat 18 menit. Kalau menurut kriteria KHGT kan ini tidak bisa diterima ini. Ya. Karena ini kurang dari 5 derajat, ini kurang dari 8 derajat. Ya kan? Jadi di Amerika harus istimal juga kan gitu. Nah persoalannya ini sudah 0,163%. Masa ini bukan hilal karena ketinggiannya kurang dari 5 derajat, kalau masih kurang dari 8 derajat. Itu kekeliruan kriteria eh, KHGT Turki itu, Istanbul itu. Karena ini hilal. Ini masih 6 Februari kan pada jadi tanggal 7 itu harus puasa di Amerika itu. Maghribnya aja sudah 0,163% kok. Apalagi nanti pada saat eh, subuhnya kan. Saat subuh itu kira-kira 13 jam lagi loh dari maghrib sampai subuh itu. Itu sudah berapa persen itu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang maghrib di eh, Waitangi ya, Waitangi. Pada saat maghrib di Waitangi, ketinggian hilalnya cuma 2 derajat 53 menit, elongasinya 7 derajat 8 menit. Nah, ini kan tidak mungkin kelihatan ini karena ketinggiannya seperti ini. Jadi di di si apa tuh di New Zealand juga kalau kriterianya adalah ru'yatul hilal ya, kalau orang harus melihat ru'yatul hilal itu harus istimal kan gitu. Berarti bulan bulan mulai puasanya pada 8 eh, iya pada 8 Februari Februari ya. Gitu. Padahal ini 7 Februari. Oh, pada 9 Februarinya malah kan gitu. Karena tanggal 7 ini tanggal 7 Februari itu hanya rendah sekali tidak kelihatan. Jadi harus tanggal 9 Februarinya. Karena yang memenuhi kriteria pada saat maghrib itu pada 18 Februarinya, 8 Februarinya. Ya ini yang kacau balau kalau menggunakan kriteria hilal itu. Padahal ini hilalnya sudah 0,418%. Masa ini bukan hilal? Apalagi nanti pada saat subuh. Pada saat subuh 8 Februari itu sudah sangat besar lagi, lebih besar lagi. Gitu. Jadi ini kacau. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, sekarang maghrib di Jakarta. Maghrib di Jakarta, ketinggiannya 6 derajat, 59 menit,
sedangkan elongasinya ini. Nah, kalau ini diakui, kalau orang Roja'atul Hilal, awal Ramadan adalah pada 8 Februari. Tapi yang tadi di New Zealand itu malah 9 Februari kan? Karena pada masih rendah sekali pada saat maghrib 7 itu. Jadi artinya orang New Zealand itu akan semua ibadah muslim New Zealand selama Ramadan 18 jam di belakang Indonesia. Ini yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Islam itu sangat sangat masuk akal. Agama yang sangat masuk akal. Kalau seperti ini kan lucu ini. Masa orang timur, orang New Zealand itu kan kalau misalnya subuh, 6 jam kemudian baru kita sholat subuh. Di hari yang sama. Sholat duhur New Zealand, kita baru sholat duhur kemudian, kira-kira 6 jam setelah orang New Zealand. Tapi kalau dengan seperti ini, Ramadannya di New Zealand 9, mulai 9 Februari, di kita 8 Februari, jadi orang New Zealand akan di belakang kita. Kacau balau lah pokoknya. Kalau Ru'yatul Hilal itu kacau balau. Ya. Pada saat zaman Nabi, ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang. Jadi mungkin ya udah sangat lokal sekali. Orang harus melihat hilal. Hilal itu harus kelihatan. Tapi sekarang tidak bisa. Harus dihitung dengan ini. Ini sekarang 0,654%. Oke, kita teruskan. Kemudian di Seattle nih. Di Seattle pada ini subuh ya, subuh di Seattle itu 0,866% pada saat maghrib itu. Maaf, pada saat subuh itu. Seharusnya Muslim Amerika berpuasa ini pada tunggu 7 Februari ini. Harus berpuasa, ini sudah besar kok. Tapi karena tadi pada saat maghrib 13 jam sebelumnya itu anunya rendah, maka Amerika juga harus istimewa. Jadi pada 9 Februari kan gitu anunya. Karena pada tanggal 7 Februari maghribnya itu sangat rendah. Jadi yang seharusnya ini sudah besar pada saat subuh itu, karena persyaratan di maghribnya tidak terpenuhi hilal kelihatan, maka dia harus istimewa. Wah, boleh berpuasanya pada 9 Februari, kan gitu. Ini kan kacau balau itu. Pada hilalnya pada saat itu sudah besar sekali ini. Kalau diundur 24 jam lagi, kan ini berapa besar hilalnya ini. Ya, kita teruskan. Nah, ini sekarang fajar di Waitangi. Fajar di Waitangi pada 8 Februari 2027, maaf, sekarang sudah 1,023%. Ya, ya. Jadi kalau di sini Anda baru akan berpuasa, ini sudah 1,023%. Jadi anulah apa tuh kalau Anda paham tentang hitungan-hitungan akurat seperti ini, mengerikan. Anda berpuasa di hari yang sudah tidak berpuasa di saat yang Anda diwajibkan berpuasa. Nah, kemudian Muslim Indonesia baru akan puasa di sini karena pada saat 6 Februarinya kan anunya rendah. Jadi makanya diistimewa jadi 8 Februari kan gitu. 8 Februari. Pada saat itu ini sudah 1,575%. Masa Muslim Indonesia baru mulai puasa di sini pada 8 Februari, padahal pada 7 Februari subuhnya itu sudah ada hilal besar. Itu persoalannya. Ini lihat nih, ininya kan semua sudah berpisah. Matahari sudah mendahului bulan, sudah jauh sekali. Nah, kemudian terus, nah sekarang di Seattle. Di Seattle pada saat ini, pada saat fajar di sini, inilah kemudian baru Muslim Amerika diwajibkan berpuasa. Padahal ini lihat nih, elongasinya sudah sebesar ini. Dan itu sudah 3,627%.
Artinya kita menzalimi orang Amerika. Kita paksa Muslim Amerika mulai berpuasa di sini pada 8 Februari. Padahal pada 7 Februari itu sebetulnya sudah hilalnya sudah besar. Tapi karena kriterianya kurang kurang kriterianya kurang dari kriteria Istanbul Turki 2016, maka ini di, dia harus istimewa sehingga baru akan berpuasa pada 8 Februarinya kan gitu. Nah ini sudah 3,67%. Jadi zalim kalau kita memaksa orang Amerika harus melakukan istimewa seperti itu. Itulah sebabnya kriteria kita ini harus dikoreksi, ya. Nah sekarang kita akan melakukan tadi kan sudah kita tunjukkan bahwa pendefinisian kelahiran pelajar itu harus akurat. Jadi tidak boleh dikira-kira seperti sekarang ini. Kemenag hanya dikira-kira 20 derajat di bawah ufuk. Kemudian Muhammadiyah juga menggunakan 18 derajat di bawah ufuk. Nggak ada datanya itu. Sekarang pendefinisian kelahiran fajar akan saya bahas di sini. Nah, pada 2020, Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Kuasa melakukan Munas Tarjih di Gresik ya pada tahun 2020. Ada 3 universitas perguruan tinggi Muhammadiyah yang melakukan penelitian. Sekarang ketiga-tiganya adalah kualifikasinya unggul semua, unggul ya. Ada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, datanya hanya 86, datanya hanya di Yogyakarta, alatnya hanya SQM, itu ada di buku Munas Tarjih halaman 303 sampai 309. Dapatnya berapa? Rata-ratanya adalah kelahiran fajar itu saat matahari 10 derajat, 10,8 derajat di bawah ufuk. Ya, 10,8 derajat di bawah ufuk. Jadi tidak ada 18 derajat itu. Mana? Kemudian OIF UMSU. Datanya Medan plus, sebagian besar Medan, tapi kemudian ada sedikit yang di luar Medan. Jumlah datanya kira-kira sekitar 650. Alatnya juga SQM. Datanya ada di buku Munas Tarjih volume 1 ya, buku 1 Munas Tarjih itu halaman 303 sampai 300 sampai 303. Dapat berapa hasilnya? Rata-rata itu adalah minus 12,1 derajat. Jadi nggak ada 18 derajat, nggak ada. Kemudian ISRN Hamka. Pada saat itu saya masih di ISRN Hamka. Kami melakukan kajian di 4 benua. Kecuali Australia. Data kami, Australia kami belum punya. Jumlah datanya berapa? 980. Jadi paling besar kan? Paling besar di antara ketiga ini. Ini juga 4 benua, yang ini kan cuma Medan, lokal, ini Yogyakarta ya. Lihat sensornya, ada SQM, ada DSLR, ada gadget kamera, ada all sky kamera. Jadi kami lebih lengkap. Datanya ada di halaman 294 buku Tarjih ini. Dapatnya berapa? 13 derajat. Jadi nggak ada itu 18 derajat. Tapi kemudian Munas itu memutuskan 18 derajat. Nah, jadi silakan apa itu analisis sendiri lah. Mengapa kok 18? Ya karena terkontaminasi oleh hoax tentang fajar astronomis yang 18 derajat itu. Profesor di Yogyakarta itu kalau saya ngomong itu hoax itu keberatan juga. Lah nggak ada buktinya ya hoax lah. Kalau nggak ada buktinya ya hoax itu. Itulah istilah yang paling sopan dalam dunia akademik. Nah sekarang gini, kalau ini data yang kami miliki sekarang sampai saat ini ya 2026 ada 2.300 data. Ini yang kami miliki ya 2.300 data sekarang. Jadi yang tadi pada saat 2020 itu hanya 980, kami kan terus mengambil data, sekarang ada 2.300-an. Nah, kalau 20 derajat itu seharusnya ada 0,2%. Ini secara teoritis ya, kalau distribusi normalnya seperti ini,
seharusnya ada probabilitasnya 0,2%. Artinya apa? Kalau dari 2000, kalau 1000, kalau 0,02% itu berarti kalau 1000 itu harus ada eh, dua ya, harus ada dua yang 20 derajat. Kalau 2300 ya mungkin 5 lah, seharusnya ada 5. Tapi kenyataannya no, tidak ada satupun yang 20 derajat. Nah, kalau 18 derajat tadi itu seharusnya secara teoritis itu ada 1, kalau 17, kalau kalau 1000 itu kan seharusnya ada 17. Kalau 2000 ada 34. Jadi ya seharusnya ada 40-an. 40-an dari 2300 itu. Kenyataannya cuma sekitar 1,2% lah. Seharusnya. Ya itu. Nah, yang dimaksud dengan 18 derajat itu adalah gini. Itu adalah luasan dari ini nih. Ini kan 17, ini 19. Luasan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya Munas Tarji itu memutuskan 18 derajat, berarti probabilitasnya itu cuma ini nih. Segini nih probabilitasnya itu. Jadi semua data yang abrek-abrek ini 2300 ini mau diabaikan aja. Jadi memang aduh lah apa tuh tidak masuk akal gitu ya. Ya. Jadi ini anu lah harus sensornya ya, seorang SQM, DSLR kamera, gadget kamera, all sky camera, drone, DNSS, digital network surveillance system kalau nggak salah ini. Ada webcams. Sekitar 1.500 data dari 2.300 ini adalah formatnya video. Jadi orang bisa melihat videonya itu di mana fajarnya itu saat fajar itu lahir, silakan. Jadi saya punya bukti semuanya itu. Ya, ada terbukti, ada secara visual bisa dilihat. Jadi tidak ada itu 18 derajat itu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, apa yang menyebabkan orang menggunakan 18 derajat? Karena si Riccioli ini. Riccioli itu adalah seorang pastor, astronom pada abad ke-16-17an yang membagi fajar astronomis menjadi fajar itu menjadi tiga. Fajar astronomis ketika 18 derajat di bawah ufuk, fajar nautika 12 derajat di bawah ufuk, fajar sipil 6 derajat di bawah ufuk. Bukunya beliau menulis buku berjudul Almagestum Novum, ya, Almagestum Novum. Nah, kemudian buku ini saya tanya ke Copilot. Copilot itu AI-nya Microsoft ya. Tolong saya dirangkumkan buku itu. Tebalnya bukunya kalau nggak salah 1.400 halaman itu. Tapi bukunya itu dalam bahasa Latin. Bukan bahasa Italia, bahasa Latin. Pada saat zaman-zaman itu kan orang pastor-pastor itu pasti berbahasa Latin lah. Gitu. Kemudian Mike Copilot ini menjawab bahwa ada kok buku terjemahnya dalam bahasa Inggris. Nah, bukunya itu dalam bahasa Inggris lah, saya lupa namanya, judulnya. Tapi Almagestum Novum History of Astronomy atau itu kalau nggak salah namanya. Tapi harganya ya mungkin sangat mahal, sekitar $159 gitu ya. Jadi terlalu mahal juga. Saya bilang, saya tolong adalah summarize aja yang bahasa Inggrisnya itu. Kemudian dia summarize, jadi ada summary-nya gitu ya. Saya beri adanya. Saya bilang saya pengen yang pembagian fajar ini aja, ketiga fajar ini. Tolong ya. Ternyata kemudian ini hasilnya. Pada 18 derajat itu di buku Almagestum Novumnya Riccioli ini masih gelap, bintang kelihatan tanpa interferensi sinar matahari. Jadi pada 18 derajat di bawah ufuk itu pengaruh sinar matahari itu belum ada. Ini lihat, tanpa interferensi sinar matahari. Ya.
Jadi bohong kalau fajar astronomi itu adalah fajar sodik, itu bohong, hoax, ya. Itulah sebabnya tiga perguruan tinggi Muhammadiyah tadi dapatnya 10,8, 12, sekian, sama 13 derajat. Jadi kenapa diambil 18 derajat? Silakan anu analisis sendiri itu. Ini Fajar Nautika. Jadi pada 18 derajat itu menurut buku Almagestum Novum tanpa interferensi sinar matahari. Sinar matahari belum ada pengaruhnya. Oke. Okay? Nah, kemudian ini hasil-hasil yang lain. NGO Muslim di Turki namanya Erufai melakukan kajian keadaan fajar sodik sejak 2016. Dapatnya 12,5 derajat. Datanya di Turki tapi kemudian diberlakukan untuk seluruh wilayah. Ya. Kelompok Muslim Birmingham, Open Fajar, namanya Open Fajar, kemudian menerbitkan Open Fajar 2026 timetable. Sudut depresi matahari yang digunakan berkisar antara 12 derajat sampai 13 derajat. Mengapa ada range ini? Karena memang di musim-musim tertentu itu analisisnya adalah karena saya menghitung, saya dari data yang mereka miliki itu sekitar 500-an data itu saya yang hitung. Bukan berarti bahwa mereka menggunakan 100% hasil anu saya, karena mereka juga melakukan dengan mata telanjang kan gitu. Foto-fotonya itu dikaji dengan mata telanjang, kemudian ternyata hasilnya sama dengan hasil yang saya lakukan secara digital image processing. Ya, jadi ini National Research Institute for Astronomy and Geophysics and Riyadh Mesir dapatnya 14,4 derajat. Datanya di wilayah Timur Tengah saja ya. Sedangkan saya Sastra Academy itu sudah punya 2.300 data dan seluruh 55 benua ada. Jadi ini adalah data yang paling lengkap di dunia ya, di dunia. Ya. Jadi persoalan pertanyaan, kita masih mempertahankan 18 derajat itu sebagai fajar sodik. Silakan itu dipikirkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.